Tinju adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang dilakukan dengan tangan. Semua orang di dunia tentu sudah tahu bahwa tinju merupakan jenis olahraga yang sangat ekstrim. Tetapi banyak orang menyukai olahraga tersebut. Mereka berpendapat bahwa tinju dapat membuat tubuh mereka menjadi lebih kuat dan sehat. Bahkan tinju juga bisa menghasilkan uang yang banyak. Tinju terbagi dalam dua jenis, yaitu tinju modern dan tinju tradisional, atau orang biasa menyebutnya dengan tinju adat. Tinju modern sudah pasti menggunakan peralatan yang modern dan membutuhkan biaya yang banyak. Sedangkan tinju adat masih menggunakan alat-alat tradisional. Tinju adat atau tinju tradisional selalu dirayakan setiap tahun oleh beberapa suku di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam tinju adat tersebut tidak membutuhkan uang yang banyak karena semua peralatan yang dibutuhkan dan fasilitas yang digunakan masih terbuat dari bahan-bahan tradisional yang mudah didapat. Dan orang-orang yang akan menjadi petinju tidak dibayar dengan uang. Meskipun demikian, orang-orang tetap menyukai tinju adat karena sudah menjadi tradisi orang-orang di daerah tersebut. Konsep mereka adalah dengan melakukan tinju, nama mereka lebih dikenal oleh banyak orang. Dan bahkan orang-orang di daerah tersebut merayakan tinju adat dengan beberapa tujuan. Selain menghibur masyarakat, tinju adat juga diadakan untuk menjalin relasi atau hubungan di antara berbagai suku di kabupaten tersebut. Tinju adat hanya dilakukan oleh laki-laki. Tinju adat terbagi atas beberapa tahapan. Yang pertama, tinju bagi anak-anak. Tinju ini dirayakan pada malam hari dan di sore hari. Dalam tinju ini hanya dilakukan oleh anak-anak di kampung tersebut dengan anak-anak dari kampung tetangga yang berdekatan dengan kampung tersebut. Mereka biasanya menggunakan alat yang terbuat dari tulang daun lontar atau yang biasa disebut dengan tokor taal, yang di tengahnya berisi tanduk dan dibaluti dengan kain. Tak jarang banyak petarung yang berdarah dan mengalami luka serius di wajahnya akibat bertanding. Namun, luka tersebut diyakini akan segera sembuh setelah diusap sekali oleh kepala adat. Meski berusaha saling menyakiti, namun kedua petarung akan berangkulan sesudah melakoni pertarungan. Mereka dilarang saling dendam yang bisa berujung pada perkelahian di luar arena. Jika hal itu terjadi, diyakini mereka akan mendapat musibah. Fungsionaris adat suku Nataya, Hieronymus Deru, mengatakan tinju adat atau etu ini sudah diwariskan dari nenek moyang mereka sejak dulu kala. Etu, kata dia, bagian integral dari rangkaian adat selama menanam hingga memanen. Etu dan ritual adat lainnya harus dilaksanakan di Kisanata atau alun-alun dan Sauwaja atau rumah adat. Kedua tempat tersebut merupakan pusat aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di tengah Kisanata terdapat tugu kayu bercabang dua yang dipancang di atas peo atau batu bersusun yang melambangkan persatuan dan persekutuan masyarakat. Malam hari sebelum etu digelar, masyarakat memadati Kisanata untuk melakukan pertunjukan seni musik dan tari yang biasa disebut teke. Ritual adat ini menjadi sarana masyarakat merayakan kehidupan dan sebagai alat pemersatu. Etu dipimpin oleh wasit atau seka. Selain itu, ada petugas yang mengendalikan petarung agar tak brutal saat bertanding, yang dalam bahasa setempat disebut sike. Ketika salah satu petarung melakukan tindakan yang melampaui kewajaran, maka sike akan menarik ujung kain petarung itu hingga mundur. Lalu ada paetu yang bertugas mencari petarung yang siap bertanding selanjutnya. Kemudian, ada mandor adat yang bertugas mengawasi penonton agar tidak masuk ke arena pertandingan. Masyarakat memenuhi arena kampung atau alun-alun persegi panjang dengan peo di tengahnya. Tampak dua kubu berhadap-hadapan di dalam lapangan tersebut. Sementara tetua adat dan ibu-ibu bernyanyi dan menari yang oleh mereka disebut Nataya Teke. Lalu kedua kubu berbalas pantun dengan sedikit mengejek sambil menari hingga hampir ke tengah arena laga. Masing-masing kubu menyiapkan jagonya untuk bertarung. Nyanyian dan pantun terus bergema. Suasana terasa semarak dan menegangkan. Masing-masing petarung pun masuk ke tengah arena. Kegiatan perpaduan ritual adat dan hiburan ini menjadi tontonan yang mengasyikkan, baik bagi warga kampung itu maupun mereka yang datang dari luar kampung. Para petarung saling jual beli pukulan. Mereka tidak menggunakan sarung tangan tinju sebagaimana lazimnya karena pertarungan ini memang bukan olahraga tinju modern,
petarung dari kedua kubu masing-masing dibantu dengan seorang yang disebut Sike. Mereka maju berhadap-hadapan di tengah arena diiringi tabuhan gong gendang. Suasana itu seolah mendorong para petarung untuk segera saling tinju. Itu memang ritual adat yang mengandung adu ketangkasan. Dia yang cekatan dan piawai bertarung tentu menjadi pemenangnya. Jadi orang bertubuh kekar sekalipun tidak menjadi jaminan akan bisa memenangkan pertarungan ini. Pertarungan bisa berlangsung selama 3 ronde atau lebih, tergantung kesepakatan masing-masing petarung. Secara teknis tidak ada aturan pasti jumlah ronde, pertandingan dapat dihentikan kapan saja jika salah satu petarung berdarah atau menyerah. Sesudah tinju biasanya diadakan tarian tradisional dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gong dan gendang. Pada tahap yang kedua adalah tinju bagi orang dewasa. Tinju ini akan diselenggarakan pada keesokan harinya. Dan sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut tinju untuk orang dewasa dilaksanakan pada hari Sabtu sore. Sebelum tinju orang dewasa, biasanya diawali dengan beberapa pasang petinju anak-anak. Dalam tinju ini, sering dihadiri oleh berbagai suku dari kabupaten tersebut. Tinju berlangsung sampai hari mulai gelap. Jika ada kekacauan atau terjadi hal-hal di luar dugaan, biasanya alat musik dibunyikan dan ada seorang bapak tua menunggang kuda berlari mengelilingi arena tinju yang di dalam arena tinju ada batu besar yang disusun yang disebut ngandung. Hal ini menandakan bahwa tinju sudah selesai, sehingga masyarakat boleh pulang ke rumah masing-masing. Pada akhir tinju ini juga akan diadakan tarian adat. Pada tahap yang terakhir adalah tahap yang paling dinanti-nantikan oleh para pemuda-pemudi. Biasanya dilaksanakan pada malam minggu sesudah tinju besar atau tinju orang dewasa. Di sana akan diadakan sebuah upacara yang sangat ramai yaitu tarian tradisional yang disebut Wai Sekutu. Orang-orang akan menari mengelilingi api dan membentuk satu lingkaran besar. Orang-orang yang menari akan disuguhkan minuman tradisional yang berasal dari buah lontar yang disebut tuak. Tarian ini dilakukan sepanjang malam dan tidak akan berhenti sampai menjelang pagi. Malam ini, merupakan malam yang tepat bagi pemuda untuk mencari pasangan mereka. Mereka akan membuat kelompok-kelompok kecil mulai dari arena tarian sampai di jalan-jalan. Dan suasana pada malam tersebut akan menjadi sangat ramai dan menjadi kenangan tersendiri bagi orang yang merayakannya.